Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilda Puspita Aji Putri dengan NPM 2020 1450 1275 kelas R4P. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal. Berikut adalah soal tentang data berkala. Berikut adalah perkembangan suku bunga Bank Indonesia untuk jangka waktu 12 bulan dari tahun 1997 sampai 2002. Nah, ini dia datanya. Ramalkan berapa suku bunga tahun 2003 dan 2005 dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, kuadrat terkecil, kuadratis, dan metode manakah yang lebih baik? Yang pertama, metode semi-average atau rata-rata sederhana. Nah, di metode ini, data yang ada ini dibagi menjadi dua kelompok dulu. Kelompok pertama dari tahun 1997 sampai 1999, dan kelompok kedua dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Untuk mencari rata-rata X-nya ini, dari kelompok 1 nilai tengahnya yaitu 1998, kita tulis 0. Dan tahun 1997, tahun sebelumnya, maka 0 dikurangi 1 hasilnya min 1. Untuk tahun selanjutnya, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita ditulis di sini berarti 1. Dan seterusnya sampai tahun 2002, X-nya itu sama dengan 4. Untuk kelompok 2, persamaan 2, X-nya itu kita cari nilai tengahnya yaitu 2001. Maka 0-nya di sini di tahun 2001 kita tulis. Terus sama kayak yang tadi di kelompok 1 di persamaan 1, tahun sebelumnya berarti 0 dikurangin 1 sama dengan min 1, dan tahun selanjutnya 0 ditambahin 1 sama dengan 1. Nah, untuk mencari rata-rata ini, jumlah suku bunga dari kelompok 1 dibagi 3 karena datanya ada 3 sama dengan hasilnya 22. Dan kelompok 2 jumlah suku bunganya ini dibagi jadi 3 juga, hasilnya 15,33. Untuk mengetahui persamaan tren awal tahun ini, maka B-nya kita cari dulu. Kan tadi A-nya itu sudah ketemu. A-nya itu kan sama dengan yang K1 22 dan K2-nya ini 15,33. Nah, untuk mencari B-nya ini sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangin tahun dasar kelompok 1. Nah, sama dengan 15,33 ini A yang kelompok 2 dikurangin A kelompok 1. 15,33 dikurangin 22 dibagi tahun dasar dari 2001 nih yang tengah-tengah tadi dikurangin 1998 sama dengan minus 2,222. Nah, maka rumus peramalan yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk kelompok 1, Y sama dengan 22 min 2,22X. Dan untuk kelompok 2, Y sama dengan 15,33 min 2,22X. Ini kelompok 1 sama dengan persamaan 1 sama saja ya. Nah, perkiraan suku bunga tahun 2003 dan 2005-nya yaitu yang pertama suku bunga tahun 2003 untuk persamaan 1 dengan nilai X 5, Y sama dengan 22 min 2,2X, di mana X-nya 5 kita masukin, dan hasilnya yaitu Y sama dengan 10,89. Nah, untuk persamaan keduanya, kelompok 2-nya dengan nilai X sama dengan 2, yaitu Y sama dengan 15,33 min 2,22X, di mana X-nya sama dengan 2 kita masukin, dan hasilnya Y sama dengan 10,89. Nah, untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ini hasilnya memang harus sama, harus balance. Untuk suku bunga tahun 2005, persamaan satunya dengan nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 22 min 2,22X dengan X-nya sama dengan 7, hasilnya Y sama dengan 6,44. Dan untuk persamaan kedua dengan nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 15,33 min 2,22X dengan X sama dengan 4 kita masukin, dan hasilnya Y sama dengan 6,44. Nah, untuk metode yang kedua, metode least square atau kuadrat terkecil. Nah, gimana cara nyari
X-nya ini untuk metode least square, yaitu kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan ini ada 6, datanya jumlahnya ada 6. Berarti nilai tengahnya ini di sini dan di sini, tahun 1999 dan tahun 2000. Berarti kita masukin aja min 1 dan 1. Kenapa? Karena jumlah datanya genap. Kalau jumlah datanya ganjil, berarti kita tulis X-nya ini di X-nya ini 0. Nah, untuk X-nya ini berarti nilai X dikali nilai Y. Min 3 dikali 16 sama dengan min 48. Min 2 dikali 22 sama dengan min 44. Min 1 dikali 28 sama dengan min 28, dan seterusnya. Dan X kuadratnya ini sama dengan nilai X pangkat 2. Berarti min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, persamaan garis trennya Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B-nya sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, sigma Y-nya ini kan sama dengan 112 tadi. Dibagi N. N itu apa? N itu jumlah datanya yang ada. Dari tahun 1997 sampai tahun 2002 kan ada 6. Berarti jumlahnya N-nya sama dengan 6. Nah, A-nya berarti 112 dibagi 6 sama dengan 18,667. B-nya berarti XY, ini min 28, dibagi sigma X kuadrat, dibagi 28. Min 28 dibagi 28 sama dengan min 1. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 18,667 ditambah min 1X. Atau bisa 18,667 min 1X. Nah, perkiraan suku bunga tahun 2003 dan 2005-nya yaitu nilai X tahun 2003 adalah 4. Maka Y sama dengan 18,667 min 1 kali 4. 4 itu X-nya itu 4, dan hasilnya Y sama dengan 14,67. Yang kedua, nilai X tahun 2005 adalah 6, maka Y sama dengan 18,667 min 1 dikali 6. Hasilnya Y sama dengan 12,67. Metode yang ketiga yaitu metode kuadratis. Nah, metode kuadratis ini hampir sama dengan metode kuadrat terkecil tabelnya. Cuman kita tambahkan X kuadrat kali Y dan X pangkat 4. Jadi yang ini nih kita copy aja dari yang atas, terus kita tambahkan dua tabel nih, dua kolom, X kuadrat Y dan X pangkat 4. X kuadrat Y berarti X kuadrat ini nilai X kuadrat yang udah ada dikali nilai Y, berarti 9 dikali 16 sama dengan 144, terus 4 dikali 22 sama dengan 88, terus 1 dikali 28 sama dengan 28, dan seterusnya. Begitu juga dengan X pangkat 4. X pangkat 4 berarti min 3 pangkat 4 sama dengan 81, min 2 pangkat 4 sama dengan 16, min 1 pangkat 4 sama dengan 1, dan seterusnya. Persamaannya ini Y sama dengan A tambah BX ditambah CX kuadrat. Nah, A-nya ini rumusnya sigma Y dikali X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2. Sama dengan 112 dikali 196 dikurang 476 dikali 28 dibagi N-nya sama dengan 6, tadi datanya sama dengan 6, dikali 196 dikurang 784. Jadinya 8.624 dibagi 392, dan hasilnya 22. B-nya ini sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu min 28 dibagi 28 sama dengan min 1. Terus C-nya yaitu N dikali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat pangkat 2.
sama dengan 6 dikali 476 dikurang 28 dikali 112 dibagi 6 kali 196 dikurang 784. Hasilnya min 280 dibagi 392 yaitu 0,71429 atau 0,71. Jadi persamaan kuadratisnya yaitu Y sama dengan 22, A tadi, A tambah BX tambah CX kuadrat, berarti A 22 ditambah B, BX ditambah min 1X ditambah CX kuadrat ditambah 0,7142 X kuadrat. Nah, perkiraan suku bunga tahun 2003 dan 2005-nya tahun 2003 dengan nilai X sama dengan 4 yaitu Y sama dengan 22 ditambah X-nya min 4 dikurang 0,7143 dikali 4 pangkat 2. Jadi Y-nya sama dengan 29,43. Tahun 2005-nya dengan nilai X sama dengan 6, Y sama dengan 22 tambah min 6 dikurang 0,7143 kali 6 pangkat 2. Y sama dengan 41,71. Nah, yang keempat, metode yang lebih baik itu yang mana? Perhitungan metode yang lebih baik yaitu yang pertama metode semi average atau rata-rata sederhana dengan Y sama dengan 22 min 2,22X tadi. Nah, kita masukin nih, kita bikin tabel Y ini, persamaannya ini ditaruh di sini. Terus kita masukin X-nya masing-masing. Nah, ini kan 22 min 2,22X, berarti yang ini 22 min 2,22X, 22 kali min 1. Yang ini 22 min 2,22 dikali 0. Terus yang ini 22 min 2,22 dikali 1, dan seterusnya. Sehingga hasilnya segini. Terus, habis itu, Y dikurangin persamaan Y tadi. Berarti 16 dikurangi 24,22, hasilnya 8,22. Hasilnya min 8,22. Terus 22 dikurangin 22 sama dengan 0. Terus 28 dikurangin 19,78, hasilnya 8,22, dan seterusnya. Terus di sini tabel yang terakhir, Y yang ini tadi, tabel yang ini tadi, pangkatin 2. Berarti min 8,22 pangkat 2 yaitu 67,5684. Terus 0 pangkat 2 yaitu 0. Terus 8,22 pangkat 2 yaitu 67,5684, dan seterusnya. Jadi hasilnya 147,66. Terus untuk metode kuadrat terkecilnya dengan persamaan Y sama dengan 18,667 min 1X, tinggal kita masukin lagi kayak tadi. Berarti 18,667 dikurang 1 dikali min 3. Berarti 18,667 dikurang min 3, berarti ditambah 3, sama dengan 21,667. Yang X-nya min 2 juga gitu. Kita masukin semuanya, udah. Hasilnya segini. Terus sama tadi seperti tadi, Y persamaan Y tadi. Berarti 16 dikurangin 21,667 sama dengan 5,667. Terus 22 dikurangin 20,667 sama dengan 1,33, dan seterusnya. Dan ini juga tabel yang tadi ini dikuadratin juga sama kayak yang di atas. Caranya seperti itu. Untuk mencari metode mana yang lebih baik, kita masukin aja persamaan yang tadi yang udah kita cari di atas. Terus masukin masing-masing X-nya itu satu-satu, dan dilihat jumlahnya. Dan untuk menentukan manakah yang lebih kecil, berarti dilihat dari jumlahnya itu yang terkecil. Jadi metode yang lebih baik adalah metode kuadratis karena memiliki nilai yang lebih kecil, yaitu nilainya 80. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.